Satu pertanyaan, setujukah tidak kita sebagai orang tua siswa, sebagai orang tua murid, dengan adanya praktik-praktik yang diduga praktek korupsi, pungli, gratifikasi, dan lain sebagainya yang melanggar hukum? Halo, bro, sahabat-sahabatku di tanah air, teman-teman karib. Mohon maaf, saya baru bisa membuat videonya. Kebetulan baru pulang dari aktivitas, jadi saya dalam kondisi nyantai saja ya. Nyantai karena ini tidak untuk menjadi konsumsi publik. Videonya tidak profesional seperti rekan-rekan lain yang sudah pro membangun konten gitu ya. Nah, ini saya sambil nyantai di halaman samping rumah, masih berantakan. Saya sambil memandangi pemandangan hijaunya kebun sayur, gagahnya Gunung Burangrang. Mantap sekali hari ini, cuacanya sangat cerah. Tadi istri tercinta menyeduhkan segelas kopi panas. Saya minum dulu ya, dengan ada sedikit penganan membuat cake bakar yang ditaburi oleh kacang almond. Baik sahabat-sahabatku, kangen saya ketemu. Rasanya ingin kembali seperti dulu, kita bisa berkumpul sebagai sukarelawan, baik itu sukarelawan kebencanaan, sukarelawan shoot and rescue, sukarelawan radio, sukarelawan pendidikan tentunya ya, dalam rangka ikut serta mencerdaskan bangsa. Saya awali dulu dengan ucapan doa yang sangat sederhana sekali dan sering kita ucapkan, tetapi kadang-kadang ucapan ini hanya menjadi sebuah bahasa kiasan yang tak bermakna, bahkan cenderung sering dipermainkan. Ya, saya mulai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda selalu berada dalam keselamatan. Semoga kita saling mengantarkan keselamatan. Semoga kita saling mengantarkan kebahagiaan, mengantarkan kemakmuran yang akan dijawab oleh si pendengarnya dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dengan Anda sang pengucap doa. Demikian Anda sang pengucap salam. Semoga Anda pun saling mengantarkan kebahagiaan, saling mengantarkan kemakmuran, saling mengantarkan keselamatan bagi kita semua. Jadi jangan dipermainkan salam tersebut, doa tersebut, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khususnya bagi yang muslim, tahu persis bahwa doa tersebut adalah doa penutup salat. Bayangkan doa penutup salat dipermainkan selayaknya kita mengucapkan bahasa-bahasa yang tak bermakna. Alangkah kita menjadi manusia yang tidak berbudaya. Baik teman-teman, sahabat baikku, sahabat-sahabat guru tercinta, terkait forum komunikasi orang tua murid anti korupsi, anti pungli di sekolah. Jadi saya buat video sebagai jawaban agar saya tidak capek ketak-ketik. Ya, saya tinggal share saja. Ya, kalau bagus nanti hasilnya saya coba share ke YouTube. Ya, kalau nggak bagus hanya cukup internal di sosial media grup kita. Satu pertanyaan, setujukah tidak kita sebagai orang tua siswa, sebagai orang tua murid, dengan adanya praktik-praktik yang diduga praktek korupsi, pungli, gratifikasi, dan lain sebagainya yang melanggar hukum?
Kalau setuju, menjadi apa negara ini? Kalau tidak setuju, mari kita sama-sama, kita mulai dari diri kita. Maka dari itulah kita buat forum ini, agar forum ini bisa memberikan, saling berbagi informasi, edukasi. Karena awalnya terjadinya korupsi, terjadinya gratifikasi, terjadinya pungli, salah satunya adalah kita orang tua murid yang memberikan peluang itu, yang membuka peluang itu. Kita juga orang tua murid yang menjadi inisiatornya. Ya, setuju atau tidak setuju, bisa lihat kenyataan yang ada di sekolah teman-teman. Ya, banyak orang tua murid yang sok cari muka misalkan. Ya, ingin terpakai oleh sekolah, oleh oknum guru di sekolah, oleh oknum kepala sekolah. Nah, kita pertanyakan dulu, tujuan kita menyekolahkan anak itu apa? Tentu kita doanya sama, yaitu agar anak kita cerdas, anak kita pandai, anak kita saleh, anak kita bisa berbakti kelak baik kepada agamanya, orang tuanya, bangsa dan negaranya. Nah, tentu kita menjadi orang tua murid harus cerdas. Bagaimana anak kita bisa cerdas? Di tangan guru. Tidak sepenuhnya. Kenapa tidak sepenuhnya? Karena yang pertama kali mengajarkan alfabet A, B, C hingga Z, 1, 2, 3 hingga 100, alif, ba, ta, sa, itu orang tuanya, terutama ibunya sejak di dalam kandungan. Guru di sekolah hanya melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh orang tua di rumah. Ini mohon maaf ya, saya sambil nyantai jadi saya ada rokok, walaupun kurang baik ya, itu buat teman-teman yang merokok mohon dimaklum. Sekali lagi, ini bukan konten, tapi ini jawaban secara tidak formal terhadap pertanyaan yang banyak yang saya capek ngetiknya, jadi saya buat secara nyantai. Nah, jadi forum komunikasi orang tua murid ini untuk mewadahi orang tua murid yang memiliki permasalahan sama terkait praktek-praktek modus-modus korupsi, pungli, kolusi, dan lain sebagainya, pelanggaran hukum di sekolah. Dan cilakanya orang tua murid yang berani speak up itu akan menjadi musuh sekolah. Ya, musuh oknum-oknum operator sekolah. Ya, katakanlah oknum kepala sekolah, oknum guru di sekolah. Orang tua yang speak up itu dia jadikan musuh. Ya, teman-teman tidak usah khawatir menghadapi hal-hal seperti itu. Karena mereka sedang mencoba mempermainkan, mengutak-ngutik undang-undang yang jelas-jelas salah. Nah, oknum-oknum guru, oknum-oknum kepala sekolah yang tidak memiliki dedikasi, dia akan mencari celah ketidakpahaman kita sebagai orang tua agar bisa dicarikan jalan bagaimana oknum-oknum tersebut bisa melakukan praktek-praktek pelanggaran hukum, korupsi, pungli, gratifikasi, dan lain sebagainya. Ya, ketidakcerdasan kita, masa bodohnya kita, akhirnya dijadikan satu jalan, dimanfaatkan. Bahkan banyak orang tua murid yang dijadikan kaki tangan oleh oknum-oknum tersebut. Ya, nah jadi kalau kita setuju, mari kita sama-sama kita minimalisir, kita kikis praktek-praktek yang merugikan negara ini, merugikan anak-anak kita, mulai dari diri kita. Cerdaslah kita belajar memahami berbagai macam modus operandi di sekolah. Ya, saya pernah mendapatkan hujatan dari salah satu orang tua murid terkait diawali PPDB, kita ikuti secara
prosedural. Ya, sebab PPDB secara online ini saya sampaikan kepada teman-teman saya itu, ini upaya pemerintah dalam rangka meminimalisir terjadinya praktik korupsi di sekolah, terjadinya pungli di sekolah, maka dibuatlah PPDB secara online. Nah, kita sebagai orang tua jangan memaksakan kehendak dengan egonya kita, anak kita ingin masuk sekolah favorit. Akhirnya kita siapkanlah upeti, kita siapkanlah amplop, kita lobby-lobbylah oknum itu agar anaknya bisa diterima di sekolah tersebut. Anak tahu, nah ini kan salah. Ya, anak akan melihat upaya orang tuanya bagaimana menyiapkan suap agar bisa anaknya diterima di sekolah favorit tersebut. Maka orang tua tersebut secara tidak langsung sudah mengajarkan mental korupsi kepada anaknya. Ya, nah percayalah kepada kemampuan anak, hasil didikan orang tua itu, baik kemampuan akademiknya maupun kemampuan non akademiknya. Akibat ketidakpercayaan diri orang tua kepada anaknya, padahal itu hasil didikannya, maka ditempuhlah cara-cara yang tidak baik, ya, yang tidak bermartabat. Katanya kita anti korupsi, kita anti pungli, tetapi kita juga yang membuat peluang menjadi inisiator dan pelaku. Ya, kita edukasi melalui forum ini, kita diskusi secara terbuka, secara sehat. Mau gebrak-gebrak meja, ya, mau banting-banting kursi, is okay, no problem. Itu suatu perkembangan dinamika dalam satu diskusi untuk mendapatkan hasil yang baik. Tidak boleh nanti di forum komunikasi ini ada orang tua yang baper-baper karena mungkin harapannya tidak terpenuhi gitu ya. Nah, itu juga kurang bijak ya. Ini negara-negara merdeka, semua orang boleh beropini, semua orang boleh berpendapat, apapun itu pendapatnya, mau pendapat yang negatif, mau pendapat yang positif, kita sikapi dengan dewasa, kita sikapi dengan bijak. Ya. Kalau belum bisa berdewasa, ya, belum bisa menjadi orang bijak, ya, jangan mengurusi organisasi, jangan berkumpul bersosialisasi, karena orang-orang itu akan mudah tersinggung ketika mendapatkan satu informasi, ya, akan mendapatkan suatu sanggahan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Mental anak SD-nya, mental anak SMP-nya, mental anak SMA-nya masih terbawa ketika menjadi seorang tua. Ya, mental-mental seperti itu tidak akan pernah maju. Ya. Nah, forum komunikasi ini pun juga kita akan membuat satu kegiatan tentang workshop nanti, tentang seminar. Kita undang narasumber-narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya, bagaimana kita sebagai orang tua agar bisa tercerdaskan, terbuka wawasannya. Ya, banyak kok teman-teman guru yang memiliki loyalitas. Saya punya banyak sahabat-sahabat guru SD, SMP, SMA, memiliki dedikasi, loyalitas, memiliki martabat yang dia tidak mau jual murah harga diri, kehormatan martabatnya dengan hanya menerima gratifikasi dari orang tua yang kecentilan, ya, orang tua yang cari muka, ya, kalau kata teman saya itu payun teuing, ya, orang tua yang payun teuing, gitu. Guru-guru yang memiliki dedikasi, dia akan menjaga harkat martabat kehormatannya dan dia akan tidak tergoyahkan oleh berbagai cara orang tua untuk bisa memberikan perhatian lebih kepada anaknya. Nah, biasanya praktek-praktek seperti ini itu ketika terjadi ada PPDB tadi, ya, karena tidak percaya diri kepada anaknya, akhirnya coba mengambil langkah yang salah. Ketika kenaikan kelas, ya, ketika tidak percaya kepada anaknya, dia cari muka, ya, dia galang beberapa orang tua murid yang juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Ya, pintai dia iuran dari orang tua agar bisa memberikan tanda terima kasih kepada guru, tanda terima kasih kepada wali kelas misalnya.
ketika perpisahan ya, dia galang banyak orang tua untuk bisa memberikan hadiah kepada guru, kepada kepala sekolah. Banyak tradisi-tradisi kolonial, tradisi-tradisi penjajah itu masih dirawat hingga saat ini. Ya, ini era keterbukaan, masih banyak para orang tua, terutama orang tua yang baperan, orang tua yang mudah pundungan, yang otaknya tidak bisa dibawa berpikir future think, tidak bisa dibawa maju di zaman digital ini. Ya, dia akan pundungan. Itu kan ungkapan terima kasih biasa. Ya. Memberikan sesuatu itu tidak salah, ya rekan-rekan, ibu, bapak. Berbagi itu tidak salah, berbagi itu tidak ada celahnya, bagus. Ya, tetapi ketika berbagi itu pada momen yang tidak tepat, penerimaan PPDB contohnya, perpisahan anak-anak, kenaikan kelas, maka bapak dan ibu sedang menjerumuskan guru-guru anak ibu, anak bapak dengan gratifikasi. Saya sering memberikan ucapan terima kasih kepada guru anak saya. Sering. Ya, saya telepon karena guru-guru itu sahabat saya. Padahal saya baru kenal. Ya, saya baru kenal dengan guru itu karena dia menjadi guru dari anak saya. Baik anak saya yang pertama maupun anak saya yang bungsu. Saya telepon. Bapak, Ibu, ini kebetulan hari Sabtu malam Minggu, weekend. Apakah Bapak dan Ibu ada waktu senggang? Kita makan malam yuk. Kebetulan saya akan mengajak anak istri dan saya ingin mengundang Bapak, Ibu sebagai guru anak saya untuk bisa makan malam bersama. Saya jadikan sahabat, guru-guru yang baik itu jadikan sahabat. Ya, dalam percakapan makan malam kita berikan reward yang mungkin bisa jadi oleh-oleh, entah itu berupa barang. Ya, Bapak Ibu sukanya apa? Oke. Tetapi tidak pada saat momen-momen yang akan membahayakan karirnya dia sebagai ASN. Ya, untuk berbagi kepada orang, terutama berbagi kepada guru sebagai satu bentuk penghormatan kita, ungkapan terima kasih kita. Tidak perlu koar-koar Bapak Ibu. Apalagi menggalang udunan, menggalang iuran dari orang tua murid yang lain. Ya, itu namanya berbagi kamuflase. Itu berbagi topeng, fake friend. Menjadi teman guru yang palsu. Anda menjadi orang tua, tapi teman guru, tapi Anda orang tua palsu di hadapan guru. Anda menghancurkan karir teman-teman saya yang sudah menjadi ASN. Anda orang tua yang menghancurkan karir teman-teman saya yang baru saja diangkat menjadi tenaga kerja P3K. Mereka bertahun-tahun berjuang untuk bisa mendapatkan status ASN itu, tapi Anda hancurkan dengan hadiah-hadiah yang Anda anggap sepele. Padahal Anda sudah menjadi pelaku, Anda sudah menjadi inisiator gratifikasi. Pertanyaannya, ketika itu muncul di media atau diangkat ke satu kasus hukum, apakah Anda sebagai orang tua murid yang melakukan gratifikasi siap mempertanggungjawabkan secara hukum? Karena ada undang-undangnya nanti KUHP. Ya, baik si penerima maupun pemberi, dia akan mempertanggungjawabkan secara hukum. Nggak main-main, itu penjara tahunan. Saya bukan ahli hukum, jadi saya tidak bisa menyebutkan pasal. Yang saya ingat salah satunya adalah pasal pungli ya di 368 kalau tidak salah. Nah, jadi kita dalam forum ini adalah edukasi, terutama orang tua, agar orang tua paham modus-modus praktek pungli, korupsi, kolusi, gratifikasi itu berawal dari kita sebagai orang tua, ya, agar anaknya bisa mendapatkan perhatian lebih dari rekan guru, sehingga dibuatlah peluang-peluang seperti itu.
yaitu terkait edukasi ya. Nanti seminar, workshop, mudah-mudahan forum komunikasi orang tua murid anti korupsi, anti pungli ini bisa juga berdiri nanti di kota-kota di provinsi lain, chapter-chapter lain. Dan jika nanti sudah berdiri chapter-chapternya, kita badan hukumkan secara formal. Nah, sementara ini menginduk kepada Yayasan SSD Indonesia yang sudah berbadan hukum, agar salah satunya ketika video ini menjadi konsumsi publik memiliki status hukum sebagai kumpulan orang, kan ya, forum komunikasi. Ya, forum komunikasi adalah berkumpulnya orang-orang tersebut saling berdiskusi, berkomunikasi agar tidak menjadi kumpulan ilegal, atas dilindungi secara hukum melalui salah satunya badan hukum yayasan tersebut, yang mudah-mudahan nanti forum komunikasi orang tua murid anti pungli korupsi ini bisa berdiri sendiri, memiliki badan hukum sendiri. Ya, kita lebih bergelut kepada dunia edukasi, seminar, workshop. Ya, kita akan berdiri tengah-tengah, kita akan membantu pihak sekolah mencerdaskan orang tua murid, karena bukan hanya muridnya yang dicerdaskan. Murid bisa cerdas ketika orang tuanya pun cerdas. Kita bantu orang tua murid ya yang dirugikan oleh oknum pihak sekolah dengan berbagai macam modus operandi pungli korupsi tadi. Ya, tidak ada maksud lain ya menjadi wah ini akan menjadi lawan sekolah. Tidak benar ya. Tidak benar. Wah, ini orang tua bersatu, berkoalisi supaya bisa memerangi sekolah, memerangi guru. Tidak. Karena di forum komunikasi ini pun juga akan ada banyak guru-guru yang memiliki dedikasi, memberikan arahan, memberikan pandangan agar kita bisa menjadi mitra guru. Guru bisa dipermudah pekerjaannya oleh kita orang tua mengajari anak. Karena anak itulah waktu yang terlama di tangan kita. Ya, anak bisa belajar waktu yang paling lama ada di tangan kita, bukan di tangan sekolah, bukan di tangan guru. Jadi guru yang baik adalah orang tua di rumah. Karena guru yang baik adalah orang tua di rumah, maka kita orang tua harus bisa menjadi guru yang baik, harus bisa menjadi panutan yang baik bagi anak-anak kita, generasi bangsa pengganti kita kelak. Kenapa disekolahkan? Karena kita butuh ijazah. Saya pernah bilang sama sahabat-sahabat guru itu, kalau bukan lantaran ijazah, saya tidak akan sekolahkan anak saya. Saya akan didik sendiri anak saya dengan skill kompetensi yang dimiliki oleh ayah dan ibunya. Ya, tapi karena ayah dan ibunya tidak boleh, tidak bisa mencetak ijazah sendiri, maka dari itulah disekolahkan ke sekolah. Maka dari itu Pak, Bu, titip jangan rusak karakter anak saya yang sudah kami cetak oleh ayah dan ibunya dari sejak mulai kandungan. Ya, maka dari itulah kita titipkan ke sekolah. Kita berdiskusi dengan guru akhirnya paham, oh begini orang tua murid mendidik anaknya, dia akan jaga hasil didikan orang tuanya. Maka dari itu, orang tua jangan segan-segan bersahabat dengan guru yang memiliki loyalitas, dedikasi, harkat, dan martabat dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, anak ibu bapak, anak Indonesia, anak gurunya sendiri, anak kita. Ya, itu forum komunikasi orang tua murid anti korupsi, anti pungli. Mari kita berani berbicara, jangan takut. Karena suara ibu bapak, pendapat ibu bapak, terutama pendapat yang baik, kritik yang membangun, yang memberikan solusi supaya pendidikan ini semakin baik, dilindungi oleh undang-undang. Tidak usah takut. Berani bicara. Ketimbang bapak ibu dumel, ngomongnya di belakang. Nah, itu kan tidak baik ya. Itu yang pertama. Saya skip dulu supaya tidak kepanjangan, nanti kita lanjutkan.